Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan setiap hati, pikiran, kehidupan kita untuk dapat layak kembali masuk ke dalam hadirat-Nya, sebab Dialah Allah yang layak ditinggikan, dipuji, disembah, sebab hanyalah namanya yang kudus dan besar. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lagi kita mau katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya.
kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tidak terukur besar kasih setia Tuhan kita. Kita bersyukur karena kasih-Nya kekal, kasih-Nya selalu baru untuk kehidupan kita. Haleluya. Yes, katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, sebab apa? Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan,
pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kita masih mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang besar. Kita pujikan namanya. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Besar Allah kita. Dia pemilik kehidupan, Dia yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menjadi anak-Mu. Dan saat ini kami rindu Tuhan, hati kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, bersekutu dengan-Mu. Hanya ada Engkau dan kami di tempat yang kudus ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami yang terdalam Tuhan. Haleluya. Mari katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami mau memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduan kami Tuhan. Kami mau memandang-Mu selalu Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah ini jadi pengakuan kami Tuhan. Ini yang ada dalam hati kami Tuhan. Yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami mau memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, mataku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, mataku merindukanmu. Betapaku Tuhan, betapaku merindukanmu. Betapaku merindukanmu. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh kami merindukanmu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami merindukan Tuhan, hati kami boleh segera ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi juga kami yang mendengarkan Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan, ditegur, semuanya oleh karena kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan di atas segalanya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Pada hari ini kami mau menyerahkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau bentuk ya Bapa. Melalui firman-Mu, biarlah Engkau tunjukkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau mau bentuk kami menjadi sosok, menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri yang bekerja di antara jemaat-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih, kami mau mendengarkan dan kami menyampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara terkasih. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan, kalau masih diberikan kesehatan, dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing pada hari ini. Ya, pada hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 4. Bapak Ibu, Saudara semuanya pasti sudah pernah dan sering mendengarkan tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang penyembah yang benar. Ya, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 15 sampai 24. Ya, perikopnya dikatakan percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sering mendengarkan, kita sering membaca kisah ini, ya, bahwa suatu hari Yesus dikatakan harus melewati Samaria. Kalau kita belajar tentang sejarah Israel dan Samaria, orang Samaria ini nggak dianggap sama orang Israel. Karena apa? Orang Samaria ini istilahnya dianggap sebagai manusia KW, penuh juga dengan kepalsuan. Jadi segala adat istiadatnya orang Israel, mereka tiru, mereka modifikasi. Jadi seolah-olah tidak ada yang asli dari Samaria. Ya, cara tata ibadahnya juga, adat istiadatnya persis mirip seperti orang Israel, tapi ada perbedaan. Ya, bayangkan kalau kita beberapa tahun yang lalu ada istilah makanan atau kebudayaan kita yang diklaim oleh negara tetangga, kita akan marah ya. Nah, apalagi ini orang Israel, kebudayaan mereka waktu itu sering diklaim sama orang-orang Samaria. Jadi tentu saja orang Israel ini marah sama orang Samaria, tidak nganggep, ya istilahnya gitu. Ya, levelnya jauh di bawah orang Israel. Nah, yang menarik, hari itu Yesus harus datang ke Samaria. Dan terjadilah percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Ya, sedang mereka bercakap-cakap, kemudian Yesus bilang, panggil suamimu kemari. Perempuan Samaria ini kemudian, aku tidak punya suami. Ya, pada saat itu Yesus berkata, tepat katamu sekarang, karena memang yang ada sekarang bukan suamimu. Kamu sudah punya 5 suami, yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Kagetlah perempuan Samaria ini. Dari mana Yesus tahu informasi tentang itu? Ya, kemudian dia berkata, aku tahu sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Ya. Nah, kemudian dia berkata tentang tata cara ibadah. Ya. Orang Samaria itu beribadah di gunung ini. Sedangkan engkau berkata, engkau ini merujuk kepada Yesus, atau orang Israel berkata bahwa Yerusalemlah tempat mereka beribadah. Ya. Kemudian Yesus berkata di situ, ya kita baca di situ ayat yang ke 21, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Orang Samaria menyembah Tuhan mereka itu di Gunung Gerisim, ya. Bapak Ibu bisa lihat di Yosua kalau tidak salah sempat disinggung di situ Gunung Gerisim, ya. Orang-orang Samaria menyembah Tuhan mereka itu di situ. Orang Israel menyembah Tuhan, orang bangsa Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Nah, Yesus berkata sesuatu hal yang lain pada saat itu, ya. Sesuatu yang saat itu mungkin di luar pikiran orang-orang, bahkan bangsa Yahudi, bahkan orang Samaria sekalipun. Yesus berkata apa? Kamu akan menyembah bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ya. Karena akan tiba saatnya penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Menyembah Bapa bukan di atas gunung, bukan di Yerusalem, artinya itu tidak terikat oleh waktu dan tempat, Bapak Ibu. Di dalam roh itu artinya bisa di mana saja penyembahan itu terjadi. Ya, bukan diikat oleh tempat, mungkin di gereja, mungkin harus di kamar ini, di kamar tidur, dimanapun. Tapi dimanapun, saat kita ingin menyembah, kita bisa. Entah itu di mobil, entah itu di dalam perjalanan, dimanapun. Yesus meniadakan tempat harus ini, harus itu, spesifik untuk menyembah Tuhan, itu tidak terikat oleh ruangan, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian disebut juga Yesus berkata, dalam roh dan kebenaran. Artinya, kebenaran di sini, orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi maupun orang-orang Samaria ini, mereka rata-rata beribadah hanya untuk menunjukkan bahwa mereka ini alim, mereka ini suci, mereka cuma beribadah hanya untuk dilihat orang. Jadi nggak ada kebenaran sama sekali. Kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran itu salah satu artinya adalah kejujuran. Jadi mereka beribadah kepada Tuhan mereka, tapi tidak ada kejujuran di situ, bahwa mereka betul-betul mau datang beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya melakukan itu untuk rutinitas, hanya untuk ritual saja,
Tidak ada betul-betul bahwa ada kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Itu yang Yesus katakan di dalam roh dan kebenaran. Saat itu Yesus berkata, nggak ada tempat yang khusus untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Dan harus ada kebenaran, kejujuran, ketulusan untuk benar-benar menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, siapa sih yang menjadi penyembah-penyembah benar ini? Apakah harus ada syarat-syarat khusus untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yang menjadi penyembah-penyembah benar. Siapapun kita, apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita, kitalah penyembah-penyembah yang benar. Tidak ada alasan kita tidak bisa menjadi penyembah yang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi, tetap sembah Dia. Apapun kondisi kita, tetap sembah Dia. Hidup kita tanpa batas ruang dan waktu, sehari-hari kita ini seharusnya adalah menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar. Hidup kita ini adalah tentang penyembahan, senantiasa, setiap saat, setiap waktu. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika hidup kita ini adalah tentang penyembahan, hidup kita ini menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Kita bisa langsung terkoneksi dan masuk dalam hadirat Tuhan. Indah hidup ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang penyembah-penyembah yang benar, ya, dalam roh dan kebenaran, kita mau belajar tentang penyembah itu sendiri. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang 5P. Supaya gampang, 5P tentang menyembah. P yang pertama, waktu kita mau menyembah Tuhan, kita harus ada persiapan hati. Kita harus niatkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena itu persiapan hati ini, itu lebih baik dan disarankan pagi hari ketika kita sudah saat bangun tidur. Kita persiapkan hati kita untuk menjadi seorang penyembah pada hari itu. Kalau hari ini kita bangun, kita siapkan hati kita untuk menjadi penyembah yang benar hari ini. Karena apa? Karena sewaktu-waktu kita bisa masuk dalam penyembahan. Karena itu begitu bangun, siapkan hati kita. Niatkan hati kita untuk menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketika kita nanti masuk dalam penyembahan, ya, karena kita niat, karena kita fokus untuk menyembah Tuhan, hati kita fokus untuk menyembah Tuhan, kita akan bisa meninggalkan masalah-masalah kita, kondisi kita, hal-hal yang terkait dengan kondisi kita saat ini. Itu P yang pertama, persiapan hati. Persiapan hati. Ya, Bapak Ibu kalau mau, paling enggak kalau mau lihat ibadah online, pasti ada persiapan. Handphone, kemudian kuota atau wifi, ya, ada persiapan. Bapak Ibu ibu-ibu kalau mau ke pasar, pasti ada persiapan. Bawa uang minimal. Atau kalau misalnya ngutang dulu ya persiapkan mental, ya kan? Jadi omongan tetangga. Paling nggak ada persiapan, apapun yang kita kerjakan ada persiapan. Apalagi Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati. Mulai pagi hari. Mulai sejak kita bangun pagi. Ya, persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Itu P yang pertama. P yang kedua, percaya, iman. Ya, persiapkan hati kita. Kemudian yang kedua adalah percaya atau iman. Loh, imanku saat ini tidak kuat, Stephen. Imanku lagi lemah ini. Ya, imanku lagi hancur. Lagi berkeping-keping. Aku seolah-olah sudah tidak ada pengharapan, seolah-olah tidak ada iman dalam hidup. Bapak Ibu, saya katakan, justru ketika iman kita dalam kondisi seperti itu, justru ketika iman kita rapuh, atau kalau kita ngomong tinggal kepingan sekalipun, kita harus menyembah Tuhan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa.
Yang penting bawa kepercayaan yang mungkin bahkan tinggal sedikit sekalipun. Iman itu tidak perlu besar. Biji sesawi itu sangat kecil. Jadi sekecil apapun, selemah apapun, serapuh apapun, datang menyembah Tuhan. Sumbu yang hampir padam, yang hampir mati, nggak akan dipadamkan Tuhan. Selama kita mau datang, tetap datang kepada Tuhan. Bulu yang terkulai, nggak akan dipatahkan Tuhan. Selama kita mau membawa itu ke dalam penyembahan, kita akan lihat. Kenapa? Justru pada saat itu kita harus datang menyembah Tuhan. Jadi P yang pertama, persiapkan hati. Yang kedua adalah tentang percaya atau iman. Nah, P yang ketiga, pengucapan syukur. Mengucap syukur. Ya Bapak Ibu, mengucap syukur artinya adalah berterima kasih atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itu disebut mengucap syukur. Misal ya, berterima kasih. Wah, Dokter Andrew terima kasih ya, rawatan giginya luar biasa. Bagus sekali. Berarti kan sudah dirawat. Betul kan? Wah, terima kasih Tante, makanannya ciamso, enak saya kenyang. Berarti sudah dikasih makan. Bersyukur, mengucap syukur. Berterima kasih atas apa yang sudah terjadi. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita sudah persiapkan hati, kita membawa percaya kita untuk menyembah Tuhan, kita juga harus ada ucapan syukur saat menyembah Tuhan. Ya, ucapkan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kesehatan. Apa itu? Umur panjang mungkin. Apa itu? Masih banyak hal lagi yang bisa kita ucapkan syukur dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah hitung-hitungan, kalau 1 tahun itu katakan 350 hari. Ya, 350 hari. Ini ngomong hitung kasar. 10 tahun berarti 3.500, betul? Kalau 20 tahun berarti 7.000 hari. Oke, let's say kita ngomong 20 tahun kita belum mengerti apa-apa. Umur 21 tahun ke atas kita mengenal Tuhan. Ya. Umur 21 tahun ke atas kita mengenal Tuhan. Dan kita tepat 21 tahun itu kita mengucap syukur, mulai mengucap syukur. Sehari kita ngomong katakan 5 kali. Berarti ada berapa Bapak Ibu kalau dalam 10 tahun dikalikan 5, berarti 3.500 kalikan 5 kurang lebih itu ngomong, yang hitung-hitung jeleknya, 15.000 ucapan syukur dalam 10 tahun. Kalau 20 tahun, 30.000 ucapan syukur. Ya. Jadi kalau ngomong, aku ndak punya sesuatu untuk dikatakan ucapan syukur, ndak ada, pasti ada Bapak. Ya, pasti ada sesuatu yang bisa kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bayangkan itu 30.000 itu 20 tahun. Dari kalau yang sudah umurnya itu usianya 40 tahun. Kalau usianya 60 tahun, bayangkan berapa ucapan syukur yang seharusnya sudah ada. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ya. Ajar kami menghitung hari-hari yang sudah berlalu, karena di dalam hari-hari yang sudah berlalu, berkat Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Ya, ucapkan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau Bapak Ibu punya mobil, katakan mengucap syukur. Punya mobil. Kalau hanya punya sepeda motor, ucapkan syukur. Punya sepeda motor. Kalau yang punya sepeda ontel, apa sepeda ontel? Sepeda mini, sepeda pancal istilahnya. Ucapkan syukur, tidak perlu berjalan. Ya, kalau masih bisa, tidak punya apa-apa, hanya bisa berjalan, ucapan syukur masih bisa berjalan, punya kaki yang kuat. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, selalu ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hitung hari-hari yang sudah lalu. Hitung hari-hari yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Paling enggak sehari ini aja bisa belasan yang bisa kita ucapkan. Ini tarikan napas ini itu sesuatu yang sangat mahal sekarang.
Ya. Kondisi seperti ini untuk bernafas saja. Dan ini gratis sebetulnya. Tapi di beberapa tempat, orang malah kesusahan untuk mencari oksigen, tabung oksigen beserta peralatan untuk bisa dihirup, supaya ada kelegaan dalam bernafas. Pernahkah kita mengucap syukur atas oksigen yang kita hirup ini? Pernahkah kita mengucap syukur atas sinar matahari? Mungkin atas hujan. Pernah bersyukur atas rambut? Mungkin sudah mulai berkurang ya. Kayak rambut saya ini sudah agak berkurang. Yang depan. Ya. Meskipun berkurang, tapi mengucap syukur. Kenapa? Masih ada sedikit rambut. Supaya sinar matahari tidak langsung kena kepala. Ya. Bersyukur masih ada ini kuku. Kalau tidak ada kuku, ujung jari ini jadi sakit kalau kena sesuatu. Pernah mengucap syukur tentang itu? Tentang bulu mata dan lain sebagainya. Banyak hal, Bapak Ibu, yang bisa kita syukurin dalam hidup ini. Ya, itu yang ketiga, pengucapan syukur. Kita harus membawa ucapan syukur kita saat kita menyembah Tuhan. Ya. P yang keempat, puji-pujian. Puji-pujian. Pujian atau memuji itu berdasarkan apa yang orang lain miliki. Memuji itu berdasarkan apa yang orang lain miliki. Itu entah itu sifat, entah itu perbuatan, ataupun barang. Ya. Kita bisa memuji, misalnya, Ibu Gembala bajunya bagus sekali. Ya, itu memuji. Ibu Sri sambelnya luar biasa. Ya, itu perbuatan, skill ya yang dimiliki, memuji orang lain. Ya. Itu adalah contoh-contoh tentang cara kita memuji. Lah kalau memuji Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, firman Tuhan berkata. Kalau memuji Tuhan itu jangan cuma asal apa ya, kalau orang Jawa ini ngomong umi-umi apa ya, cuma tanpa ada suara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku itu dengan segenap jiwa, Bapak Ibu. Dengan segenap emosi, perasaan, semangat kita memuji Tuhan. Karena apa yang Tuhan punya, entah itu sifat, entah itu perbuatannya. Kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Keluarkan suara ketika kita memuji, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan bertata di atas pujian. Ya, misalnya kalau memuji Tuhan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau setia. Pujian juga ada yang dilakukan. Ketika dilakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati, lakukan itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang melihat, ada jemaat Permata Mahkota yang memuji aku dengan luar biasa, dengan sepenuh jiwa. Saya berkata tadi, datang dengan iman, meskipun iman kita berkeping-keping, meskipun iman kita hancur. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, iman kita bisa dikuatkan ketika kita memuji Tuhan. Karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuji Tuhan karena sifatnya, karena perbuatannya, itu sebenarnya kita mengucapkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengucapkan firman dan kita mendengar, iman kita bisa dikuatkan. Jadi kalau memuji Tuhan, baik itu dalam lagu ataupun ketika kita sendirian di kamar dimanapun, ucapkan dengan suara yang keras. Paling nggak sampai telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Karena dari situ bisa iman kita dikuatkan, Bapak Ibu. Karena ketika kita memuji, yang kita katakan, yang kita percakapkan itu adalah firman Tuhan. Ya, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau setia. Tuhan Engkau menyediakan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Puji-pujian.
Dan bukankah semuanya itu tertulis di dalam firman Tuhan? Jadi justru ketika iman kita sedang rapuh, iman kita sedang berkeping-keping, iman kita sedang hancur, datang di dalam penyembahan kepada Tuhan. Maka iman kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan. Karena tanpa kita sadari kita mengucapkan janji Tuhan. Tanpa kita sadari kita mengatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apabila firman itu diucapkan dengan iman, terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan sepelekan puji-pujian. Makanya kalau misalnya kita di dalam suatu ibadah, kalau kita memuji, puji Dia dengan luar biasa. Puji Dia dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kita, dengan semangat, ya Bapak Ibu. Dengan semangat. Ya, ada sebuah cerita, ya saya pernah dengar, saya pernah baca, bahwa di sebuah kota di Amerika, di Oregon, ya, ada sebuah rumah sakit jiwa. Ya, rumah sakit untuk orang yang memiliki gangguan jiwa, ODGJ istilahnya ya. Ya, orang dengan gangguan jiwa, tidak boleh ngomong kata-kata yang lain, harus itu, nanti bisa disomasi katanya. ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, suatu hari karena pasien di tempat ini tidak berkurang-kurang, malah bertambah, mereka meminta ke sebuah pelayanan untuk mengirim seseorang untuk melayani orang dengan gangguan jiwa ini. Datanglah seseorang pendeta untuk melayani di rumah sakit jiwa tersebut. Ya, ini latar belakangnya pendeta, bukan dokter. Bingung Bapak Ibu, di situ apa yang harus dilakukan? Di sana ada orang menggeram, di sana ada orang ketawa cekikian, ya, seperti mak lampir atau kuntilanak, enggak tahu ya. Menyeramkan dan baunya luar biasa, ya, baunya luar biasa. Karena banyak kotoran, ya, apapun itu sudah enggak karuan, ya. Apa yang dia lakukan? Dia bingung. Akhirnya dia ambil gitar, kemudian dia bernyanyi. Yesus sayang padaku. Ya, tentunya dalam bahasa Inggris ya, saya tidak hafal lagunya. Alkitab mengajarku, na 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 na. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love you. Dan itu dinyanyikan berulang-ulang. Hari yang pertama dia nyanyikan selama 4 jam. Tanpa dia peduli dengan keadaan di sekitar. Dan itu dia lakukan setiap hari. Dia bernyanyi. Dia bernyanyi. Ajaibnya Bapak Ibu, dengan pujian yang dia nyanyikan, pada bulan yang pertama, kurang lebih sekitar puluhan orang dipindah dari rumah sakit yang, dari suatu asrama yang tergolong parah, istilahnya, gangguan jiwanya, dipindahkan yang gangguan jiwa yang ringan. Dan dalam 1 tahun, hanya tinggal tersisa 2 orang di dalam ruang gangguan jiwa yang parah tersebut. Apa yang dilakukan oleh pendeta tadi? Dia hanya cuma mengambil gitar dan bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Hanya itu. Dalam puji-pujian, ada kuasa. Dalam puji-pujian, ada sesuatu yang luar biasa. Karena dalam puji-pujian, tanpa kita sadari kita mengucapkan janji Tuhan. Dan kalau janji Tuhan itu kita ucapkan dengan iman, terjadi sesuatu. Jadi jangan sepelekan puji-pujian Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ikut ibadah online, ikutilah puji-pujiannya juga. Ya, ikutilah puji-pujiannya mulai dari awal sampai akhir. Nikmati di situ sesuatu yang luar biasa, persekutuan dengan Tuhan. Ya. Karena ke dalam pujian, iman kita juga bisa dikuatkan. Ya. Nah, yang terakhir, 5P tentang menyembah. P yang terakhir adalah penyembahan. Tentu saja dalam kita menyembah harus ada penyembahan. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan penyembahan itu adalah cara atau perbuatan menyembah. Sedangkan menyembah sendiri artinya menghormati, memuja, atau mengaku takluk. Ya.
Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita memuja, kita menghormati, kita menaklukkan diri kita, sehingga Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Menaklukkan diri. Menaklukkan diri ini kita berarti mematikan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Mematikan bukan berarti bunuh diri ya. Mematikan itu artinya kalau hari itu ada masalah, kalau hari itu ada problem, sakit dan lain sebagainya, kita tinggalkan dulu. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Ini yang disebut dengan penyembahan. Ada hormat di situ. Kalau sekarang hormat itu sudah mulai bergeser artinya. Hormat dulu benar-benar hormat dari hati. Menghormati betul. Sekarang hormat lebih ke arah sungkan mungkin ya. Saya hormat, saya sungkan. Ya. Kalau boleh saya pakai kata lain adalah respect. Respect itu lebih daripada hormat. Ya, di dalam respect itu ada pengagungan, mengagungkan. Benar-benar hormat dalam arti yang sebenarnya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ada aspek respect-nya, ada aspek meninggikan Tuhan, kemudian ada aspek mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, merendahkan diri kita, dan hanya Tuhan saja yang patut dan layak kita sembah, kita tinggikan. Ketika kita masuk dalam perjamuan suci, ya, ketika kita masuk dalam perjamuan suci, di situ kita juga menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Jadi jangan ketika Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan suci di rumah, jangan hanya ala kadarnya. Tapi ketika kita mengangkat roti dan mengangkat cawan itu, kita lakukan secara betul-betul respect kepada Tuhan. Kita mengangkat itu, kita angkat dengan betul-betul menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut dan layak kita sembah. Lupakan segala sesuatu, masalah akan tetap ada Bapak Ibu. Tetap ada selama kita hidup. Ya. Selama kita hidup, bahkan mati pun akan menyusahkan orang lain. Tapi hubungan yang erat dengan Tuhan melalui penyembahan, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat-sangat intim, sangat-sangat erat. Ya. Itu 5P dalam penyembahan, Bapak Ibu. 5P dalam menyembah. Yang pertama adalah persiapkan hati kita. Persiapkan diri kita. Yang kedua adalah percaya. Yang ketiga tentu saja adalah pengucapan syukur. Yang keempat, puji-pujian. Yang kelima, penyembahan. Ya, menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan ada mujizat. Di hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Itu yang kita perlukan dalam menghadapi dunia yang luar biasa kacau hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, bayangkan ketika kita hidup kita adalah hidup penyembah. Berarti setiap saat hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita. Berarti setiap saat kita bisa dapatkan mujizat Tuhan. Setiap saat kita bisa rasakan damai sejahteranya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap saat ada sukacita yang kita rasakan. Ya, Bapak Ibu, kita bisa mengupgrade diri kita, kita bisa mengupgrade kehidupan kita melalui penyembahan, Bapak Ibu. Karena itu jadilah penyembah yang benar, upgrade diri kita. Beberapa hari yang lalu, saya konsultasi sama Andrew tentang televisi ya. Kemudian saya beli TV karena satu TV rusak untuk mertua ya. Sebagai menantu yang baik ya harus dibelikan ya mertuanya. Nah, akhirnya saya penasaran, saya utak-atik TV saya yang lama yang ada di memang untuk kami. Saya utak-atik. Nah, saya menemukan satu menu yang ternyata belum pernah saya utak-atik di situ. Ya, menu HD. Dan saya klik, saya aktifkan, waduh. Nyesel Bapak Ibu, selama beberapa bulan terakhir ini ternyata bisa lihat tampilan TV itu dengan lebih jernih. Karena HD-nya sekarang aktif. Sebelumnya enggak. Jadi seolah-olah ngelihat TV itu ya TV yang bisa dilihat bisa. Cuma
warnanya kurang tajam, kurang jelas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kehidupan kita dari hari ke hari hanya berisi rutinitas. Tanpa kita sadari bahwa ada sesuatu yang bisa membuat diri kita ini terupgrade. Tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang bisa kita menikmati lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Yaitu apa? Dengan menyembah Tuhan. Menjadi penyembah yang benar. Upgrade Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dari sesuatu yang luar biasa berbeda. Ya. Jadi jangan berhenti untuk menjadi penyembah yang benar. Ada yang berkata, oh umurku sudah banyak, usiaku sudah banyak. Justru Bapak Ibu, usia Bapak Ibu sudah banyak. Bapak Ibu bisa menjadi penyembah yang benar. Kenapa? Karena tentu saja di situ Tuhan sudah bekerja luar biasa. Ada ucapan syukur yang luar biasa. Pengalaman Bapak Ibu dengan Tuhan itu juga jauh lebih banyak daripada kami yang muda-muda. Justru itu bisa menjadi daya ungkit Bapak Ibu menjadi penyembah yang benar. Yang masih muda, oh kok aku masih muda. Justru karena kalian masih muda, sejak masih masa muda kalian harus menjadi penyembah yang benar. Sehingga ketika kalian menjadi penyembah yang benar, Anda menjadi penyembah yang benar. Hadirat Tuhan ada dalam hidup Anda. Hadirat Tuhan ada dalam diri Anda. Kehadiran Anda selalu dinantikan oleh orang. Orang akan bisa merasakan damai ketika berbicara dengan Anda. Orang bisa merasakan kasih ketika berbicara dengan Anda. Dan bukankah itu yang Yesus inginkan supaya kita menjadi saksi. Saksi bukan hanya lewat apa perkataan, tapi kehadiran kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Upgrade, jadi penyembah yang benar. Ya. Terakhir dari saya ini ada sebuah ilustrasi ya. Kebetulan pas nemu juga. 5P tadi ya. Coba kita praktekkan untuk menyembah Tuhan lewat sebuah pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita siapkan hati kita. Bapakku datang. Berarti ada persiapan, mau datang, menyembahmu di sini. Terus membawa apa? Membawa percaya iman. Ku percaya kau ada bagiku. Ya, katakan iman itu. Ya, katakan iman itu. Ucapkan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Sudah terjadi dalam kehidupan kita kan, tidak usah kita takut. Di situ ada ucapan syukur. Tak usah ku bimbang, kau saya lupa. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, sebab kau sertaku. Ya. Itu kan berarti sudah kita lalui. Dan kita mengalami. Itu ucapan syukur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ada puji-pujian. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Puji dia. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa. Agungkan dia perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Agungkan dia, tinggikan dia. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Besok ada hutang yang harus dibayar. Saya nggak tahu besok anak-anak sekolah dengan apa, kelanjutan hidup mereka bagaimana, anak cucu saya bagaimana, kesehatan saya bagaimana dengan situasi pandemi yang menggila ini. Tetap angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Nyanyi terus sampai kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah mengalami. Jika kita masuk dalam hadirat Tuhan, sudah tidak ada kata-kata lain, hanya ada air mata dan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Bahkan kadang sudah tidak ada kata-kata lagi, hanya ada air mata, tapi di situ kita merasakan kasih yang luar biasa. Kita merasakan damai yang luar biasa dalam hidup kita. Kita merasakan sukacita Tuhan itu mengalir begitu kuat. Meskipun masih ada masalah, meskipun masih ada gunung-gunung di depan kita yang harus kita taklukkan, tapi saat kita menyembah dan masuk ke hadirat Tuhan, oh luar biasanya, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Justru di saat-saat seperti ini, kita harus tingkatkan jam-jam menyembah kita. Justru di saat-saat seperti ini, di mana pergerakan dibatasi, kita harus meningkatkan jam-jam doa kita. Supaya hadirat Tuhan itu tetap ada, supaya hadirat Tuhan itu tetap terjaga dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci yang akan dilakukan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi, dan mau kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Engkau. Kami ingin senantiasa hidup kami ini dimanapun, setiap saat Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapak. Karena dengan menyembah Engkau, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada mujizat, ada kelepasan-kelepasan yang mungkin selama ini kami cari Tuhan. Tuhan tolong tiap-tiap jemaat-Mu, supaya kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan Roh Kudus Tuhan yang akan membimbing kami, menguatkan langkah kaki kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, dengan mempersiapkan hati kami setiap pagi, membawa percaya kami untuk hari itu. Dan juga ada pengucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hati kami. Kami siap untuk menerima perjamuan suci-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan hati, pikiran, perasaan saudara. Biarlah Tuhan melawat saudara. Dengan persekutuan, dengan tubuh dan darah Kristus, ada kekuatan baru, kekuatan rohani, kekuatan iman, ada sukacita, ada ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hari ini dalam ibadah kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Tuhan sucikan kami, layakan kami, supaya apabila kami makan dan minum daripada roti dan cawan ini, benar-benar persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami nikmati manfaatnya untuk perjuangan iman kami di bumi yang fana ini. Terima kasih Tuhan, layakan kami untuk melakukan, menerima perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita mau memperingati
mengingat bahwa Yesus pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah kebangkitan Yesus membawa kemenangan, membawa saudara dan saya bisa memiliki hidup kekal dalam kerajaan sorga. Mari, saat yang indah, Yesus berkata, dialah roti hidup yang turun dari sorga. Siapa yang makan dari tubuhnya dan minum dari darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Mari angkat pecahan roti atau hosti ini tinggi, dan kita akan berdoa untuk bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus tiba saatnya kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu lewat perjamuan suci. Kami siap untuk menerimanya, kami mendengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Allah katakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terimalah, makanlah. Ada persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Kami akan bersekutu dengan darah Kristus. Mari kita dengar firman Allah sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah, saudaraku yang kekasih. Ada perjanjian baru, perjanjian kemenangan, perjanjian Roh Kudus untuk saudara dan saya, perjanjian hidup kekal dalam kerajaan sorga. Ada perjanjian-perjanjian yang heran, yang memberkati saudara dan saya. Dan beritakanlah itu kepada orang lain. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dan tubuh dan darah-Mu. Marilah ya Tuhan, ajar kami untuk setia mengiring Tuhan. Mentaati firman Tuhan, melayani Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberitakan Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Roh Kudus tetap memimpin hidup kami. Kami bisa hidup sebagaimana Yesus hidup. Kami bisa hidup sebagai gereja Tuhan yang cemerlang, menjadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Dan tiba saatnya kami mau berdoa syafaat. Berkatilah semua saudara-saudari kami, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, di mana saja mereka berada. Kiranya lawatan Tuhan ada pada umat-Mu sekalian. Urapi dengan Roh Kudus supaya setiap kami bisa benar-benar jadi berkat, bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan, dan dipercayai bagi setiap orang. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang terpapar sakit dengan kesembuhan. Orang-orang yang sehat, Tuhan tolong lindungi supaya kami terhindar dari COVID-19.
Berkatilah dengan pengampunan dosa untuk umat manusia ya Tuhan. Biarlah ada keinsafan dan pertobatan. Dan Tuhan, Engkau yang akan melalukan COVID-19 dari bumi Indonesia tercinta, bahkan dari dunia ini. Beri hikmat pada Presiden kami dan tim kerjanya, Kabinet Indonesia Kerja, para Bapak Ibu Menteri, untuk dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, demikian pemerintah tingkat daerah sampai tingkat desa dusun, diberi hikmat, diberikan kemampuan untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tolonglah beri keamanan di mana-mana tempat ya Tuhan. Berikan senantiasa rahmat, anugerah, kasih sayang-Mu bagi umat manusia. Beri pengampunan dosa dan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bekerja di masa pandemi. Kiranya ada hikmat Tuhan, ada sukacita, ada gairah semangat, ada rezeki yang baik bagi setiap keluarga umat Tuhan. Bagi anak cucu kami yang sedang belajar daring, Tuhan tolong. Biar mereka ada kemampuan memahami setiap mata pelajaran, walaupun masih daring ya Tuhan. Berikan Tuhan senantiasa berkat dalam rumah tangga, berkat damai sejahtera, sukacita, kemanisan, keharmonisan. Berikanlah berkat dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Di mana Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, ada petobat-petobat baru yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap salah, dosa, dan kekurangan kami. Insafkanlah kami, tuntunlah kami pada jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi bahagian saudara. Terima berkat Tuhan. Dan hiduplah menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami ucapkan syukur. Kami sudah berdoa, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Kami menyambut bulan Agustus 2021 dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu saudara. Sehat-sehat semua, tetap jaga kesehatan saudara. Makan makanan bergizi. Saudara minum susu, makan telur. Saudara tidur yang cukup, berolahraga, berjemur ya. Supaya tubuh kita sehat, teristimewa. Jiwa dan roh kita sehat lewat saat teduh kita kepada Tuhan. Lewat ibadah kita, ibadah online, dan kami semua berdoa supaya kebaktian tatap muka minggu depan sudah bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Kita masih mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang besar.